Jadi nyobain trekking Gunung Papandayan. Berangkat dari Cikarang jam 10. Sampai sini itu jam 3. Kawasan parkir Papandayan itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi mulai trekking ya. Terus sampai Papandayan di pos 10 atau Pondok Salada. Itu gue jam 6 ya, atau setengah 6. Dan ini kondisinya di sini kayak hari Sabtu sepi banget. Ini gue tektok, jadi hal yang pertama kali nyobain naik gunung tektok gitu. Lumayan butuh effort banget, apalagi tipikal gue yang jarang banget olahraga. Tapi ini sangat worth it ya. Nah, mungkin kedepannya akan ada tektok gunung lainnya, walaupun sendiri, cuma berdua. Jadi kita tidak perlu siapapun untuk melakukan hal yang kita mau sebenarnya. Kita cuma perlu berdoa dan berusaha aja. Gitu sih kalau kata-kata bijaknya. Kalau yang lainnya nggak tahu lah ya. Gue nggak tahu ini sepi banget di Pondok Salada sendirian gini. Bunga edelweiss bukan ya? Jadi gue nggak tahu deh bunga edelweiss itu yang mana sih. Gue udah sering ya ke bukit atau ke yang alam-alam gitu, cuman nggak pernah merhatiin bunga gitu. Ini bukan ya kayaknya. Masa bunga edelweiss kecil-kecil gini? Biasanya di foto-foto tuh dia gede-gede gitu. Apa emang belum mekar? Pohon ini itu bisa ngajarin kita sebuah contoh. Dia berdiri tegak di antara padang yang dikelilingi oleh bunga-bunga yang kecil. Sementara teman-teman yang lainnya tuh ada di pojokan sana ya, bergerombolan. Jadi analoginya jadilah seperti pohon ini ya. Walaupun sendiri dia bisa berdiri tegak. Karena dia tahu yang bisa bikin dia berdiri itu bukan orang lain, tapi cuma Tuhan dan dirinya sendiri. Tot buat pohon ini. Oke. Ya, ini terjawab juga. Ternyata ini adalah bunga edelweiss. Bener dugaan gua. Karena di sini ada gambar edelweissnya. Nah, sini ada gambar edelweiss ya. Karena bunga edelweiss. Jadi sebenarnya gue ngerti ya, sebenarnya edelweiss itu kayak dia tuh sebenarnya berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungannya. Dia memang berfungsi buat nutupin tanah, mencegah supaya tanah itu nggak erosi ya, mencegah erosi di lereng-lereng yang curam atau mencegah longsor gitu ya. Oh jadi sebenarnya edelweiss ini perakarannya itu kuat ya. Jadi edelweiss yang sekecil ini itu perakarannya sangat kuat guys. Bayangin pohon sekecil ini tapi dia perakarannya sangat kuat. Itu dia saking kuatnya dia bisa menjaga erosi di gunung. Dan ternyata edelweiss ini selain pohon itu ya, edelweiss ini ngajarin kita banyak hal. Dia juga menjadi rantai makanan ya, atau menjadi tempat makan, atau hewan-hewan itu bisa makan bunga edelweiss buat satwa liar yang ada di sini. Bayangin dia berdiri aja udah jadi manfaat untuk tanah di sini supaya nggak longsor. Dan selain itu daunnya itu bisa dimakan oleh satwa-satwa di sini. Ini pelajaran berharga lagi. Selain pohon yang tumbuh satu itu ya, kita juga memiliki edelweiss. Dan kita coba cari hal lainnya lagi ya, hal lain yang kiranya bisa bikin pelajaran buat hidup kita. Jadi naik gunung tidak hanya sekedar fun, bukan hanya sekedar melepas stres, tapi lebih daripada itu kita ngambil manfaat dari apa yang tumbuh di alam secara alami, apa yang ditumbuhkan oleh Tuhan secara alami. Bagi gua sih itu ya. Jadi di sana ada jalan ya. Nah tadi tuh udah lewat sana, tuh udah ada orang tuh. Ini hal yang lebih bagus lagi daripada tadi, karena dia kayak padang savana luas gitu, tapi dilengkapi dengan sedikit edelweiss. Ini sorry ya, ini emang gue yang norak banget karena gak pernah naik gunung yang bener-bener gunung gitu. Karena ini pun bukan gunung yang treknya masih liar gitu. Ini banyak treknya yang udah dibikin jalan gitu. Itu aja gue udah ngerasa capek, apalagi gunung bener ya. Tapi kalau kita lihat kenapa surga itu banyak orang hijau, karena bener ya, hijau itu bisa bikin mata semua hati itu adem. Kayak semua beban yang kita punya saat itu, yang kemarin-kemarin tuh hilang gitu aja, atau terasa ringan gitu setelah lihat ini. Itulah kenapa surga banyak warna hijau dan dialiri sungai-sungai gitu. Coba ke sana. Nah, ini di depan gue tuh kayak ada jaring laba-laba gitu, cuman panjang banget dari sini ya, dari sono ke sono. Waduh, berarti ada tuh ya laba-laba terbang dari sono ke sini. Waduh. Iya, saya tadi sempat ngobrol sama orang lokal sini, atau yang jaga base camp, atau yang jaga warung juga. Bahwa Papandayan itu punya cagar alam atau kawasan vegetasi yang nggak boleh dikunjungin sama jaring laba-laba. Sorry. Dikunjungin sama umum gitu. Jadi cuma boleh sama warga lokal karena harus dijaga kawasannya. Dan tadi gue udah sempat nanya juga berapa harga untuk ke cagar alam gitu. Itu harus pakai guide lokalnya. Dan harganya itu nggak dikasih tahu, cuman jamnya itu dari sini aja, dari sini tempat gue ini udah di Pondok Salada pos 10 ke kawasan cagar alam atau puncak Papandayan ya, 5 sampai 6 jam katanya. Itu
normal. Dia bilang jalur normal 5 sampai 6 jam. Kalau misalnya nggak normal, lebih dari itu. Wow. Ini ternyata di sini tuh masih banyak ada tempat yang mungkin lebih indah dari ini, lebih bagus dari ini, tapi masih dilindungi. Orang sini beneran bukan nyari untung sebenarnya. Karena gue yakin itu harganya juga nggak mungkin murah, karena harganya per orang ya. Nggak mungkin murah karena harganya per orang. Belum bisa tahu katanya kalau mau ke Cagar Alam harus ngecamp. Nah berhubung gue tektok ya, jadi nggak bisa. Tadinya gue mau, cuman berangkatnya dari pos 10 tuh harus jam 3 pagi baru bisa OTW ke sana. Kalau sekarang kan udah jam 6 nih. Aduh, dari tadi diserang ini loh, capung tuh yang buat udel gitu masuk ke mulut. Dia senang sama gue. FYI ya, untuk informasi juga, ternyata di Papandayan ini walaupun dia udah banyak jalurnya dibuka sama manusia, udah family friendly banget gitu. Bahkan sampai ada ojek deh kayaknya sampai puncaknya, sampai ke 10 masih ada bagas katanya. Itu babi ganas atau babi hutan yang galak katanya gitu. Babi hutannya di sini galak. Suara apa tuh? Ini bagus ya. Matahari udah mulai menyinari dedaunan di sini, dan ini sangat bagus. Wah, masya Allah, keren. Oh, itu rame, kayaknya ada perkumpulan pesantren atau pengajian gitu. Dia lagi camping bareng di sini. Ini kawasan camping areanya. Karena emang ini udah kayak tempat wisata sebenarnya ya. Bisa naik ojek, jalannya juga udah rata-rata beginilah, atau bebatuan. Ini ada dogi guys, dogi. Ini dogi. Ini Floki nih, apa musuh nih? Yang paling sayang dari sebuah tempat yang udah dijelajahi manusia adalah peninggalan manusia itu sendiri. Sampah. Kita lihat tempat sini nih, banyak sampah ya, nggak dipungkiri ya. Gue sendiri juga mungkin masih sering lalai, tapi peringatan untuk gue dan semua orang bahwa sebaiknya sampah itu dibawa turun supaya kita bisa menjaga hal terindah yang udah Allah ciptain buat kita ini. Dan di sana pojok ada matahari, gue mau coba lihat. Wow, that's great. Ini bagus banget sih kayaknya. Wah, masya Allah, ini keren. Wow, ini pas backlight. Kita istirahat dulu, makan roti dan minum beberapa air ya, karena gue cuma bawa 2 air sih, beberapa air. Ini seru sih guys. Jadi di sini tas gue tuh gue ada fitbar ya buat makan, dan bawa tisu 1 buat apa? Buat permen karet. Nah, jadi permen karet bekas tuh nggak kita buang, kita simpan di sini, nanti kita buangnya di tempat sampah, nggak dibuang di sini. Kita makan fitbar dulu guys. Ini fitbar. Oke, gue udah selesai makan fitbar dan sekarang minum. Ternyata beneran nguras tenaga juga. Kalau tektok atau naik gunung gak tidur seharian, bagi gue itu ngaruh banget, karena tipikal gue yang jarang olahraga dan hampir jarang naik gunung ya. Mungkin hampir nggak pernah ya. Gue naik bukit pernahnya, Gunung Bongkok sama Gunung Batu yang naiknya cuma 1 jam, 1,5 jam. Itu pun dia tidur dulu gitu. Nah ini gue nyampe jam 3 pagi sini langsung trekking. Sangat menguras energi dan ngaruh banget buat gue. Next mungkin kalau naik gunung lagi, gue pastiin gue dapat tidur yang cukup ya. Karena ini real, gue beneran gak tidur sama sekali. Nah, ini yang gue bilang, ternyata Gunung Papandayan tuh pakai jalurnya tuh udah dibuka kayak gini, pakai bebatuan gitu loh. Jadi naik tuh effortless gitu. Nggak ada yang sampai naik banget kayak yang gue lihat itu video-video orang naik gunung gitu. Itu sangat-sangat effort, dia sampai naik tali dan lain-lain. Tapi ini tuh jalur seperti ini, dan jalur seperti ini aja gue ngerasa capek, apalagi jalur yang naiknya pakai tangga, nggak disusun batu begini. Wah, kalian keren banget ternyata fisiknya. Dan jalur lainnya seperti ini, jalur lainnya tuh kayak gini, jadi sangat effortless untuk naik dan turun. Tapi bagi gua itu kerasa. Bagi kalian yang fisiknya kuat, oh ini masalah banget ya. Setiap perjalanan di tempat ini, kalau kayak ngasih tahu gue sesuatu bahwa dunia ini tuh terlalu indah untuk kita sia-siakan gitu. Kita tuh hidup ada 2 kali ya, hidup sekarang sama hidup setelah mati. Nah, hidup setelah mati itu ditentukan sama hidup yang sekarang. Gitu nggak sih? Setuju gak? Masya Allah, it's always beautiful. Gue bayangin gimana caranya para warga lokal sini nyusun batu-batu kerikil ini satu persatu dari bawah sampai ke atas. Perjuangan mereka wajar kalau tempat ini mahal ya masuknya, misalnya masuknya lebih mahal dari gunung-gunung yang lain, itu wajar banget. Atau makanannya mahal banget, itu wajar banget. Kenapa batu-batu ini disusun sama orang? Kalau misalnya bukan sama orang atau terbentuk sendiri, kayaknya nggak mungkin deh.
Nah, dari sini aja udah kelihatan kan, udah enak gitu jalurnya. Kayaknya mandi di sini seger ya. Sebenarnya tadi malam tuh gue udah ngelewatin ini, cuman nggak begitu jelas karena gelap. Gue semalam cuma pakai lampu headlamp gitu, jadi cuma pakai cahaya bulat. Ini masya Allah bagus banget kalau yang. Oh, ini salah satu contoh longsor ya. Tahu tanahnya erosi, yang nggak kuat nahan beban. Jadilah yang tadinya hijau seperti ini jadi seperti ini. Mungkin tadi gue udah sempat untuk cuci muka pakai air kali di sini kan, dingin banget, seger, bikin gak ngantuk lagi. Yang penting itu karena gue belum tidur, mataharinya sekarang udah lumayan menyengat, jadi harus apply sunscreen nih guys. Masya Allah, ini semuanya sangat-sangat worth it. Walaupun capek, kaki sakit, dan kurang tidur, itu worth it. Karena dilakuin juga sebulan sekali, 2 bulan sekali, gak setiap hari. Jadi saluran air mereka itu mereka alirin dari sana tuh yang ada orang ya, dari atas ke bawah pakai pipa. Dan air ini dipakai sama mungkin ratusan ribu warga Garut, atau mungkin jutaan kalau kita lihat bahwa alam itu udah nyediain banyak hal, tinggal kita aja yang ngerawatnya. Kebayang gak sih volume air yang keluar dari atas gunung itu nggak habis-habis, volume airnya besar, ngalir terus. Dan itu di sini itu emang beneran family friendly banget, karena gue lihat ada beberapa orang yang dia masih udah tua gitu ya, tapi bisa kesini naik ojek gitu. Nah sekarang ini lagi dikelilingin bukit-bukit gini, masya Allah ini bagus banget. Dan gue nggak tahu itu gunung apa ya, gunung Papandayan tuh yang mana ini gunung Papandayan, yang ini yang tadi gue naikin ini Papandayan. Nah kalau ini gunung apa nih? Baru masuk ke kawasan kayak hutan-hutan gitu, lumayan capek. Walaupun kita ke pos 7, ini jalurnya tuh nanjak tuh, nanjak dikit banget segini nanjaknya, tapi nafasnya ngos-ngosan. Ya Allah, ini pos 7 udah terlihat, paling beberapa ratus meter lagi. Selama perjalanan gue ke pos 7, gue baru nyadar di situ ada yang nulis nama orang pakai batu, namanya Devi kayaknya tuh, apa Devina. Batunya udah pada ini, itu pasti warlock loh, atau bukan warlock. Oh, dia niat banget ya bikin nama pasangannya di batu gitu. Terus pasangannya bisa lihat dari sini. Nah, bisa lihat dari sini terus bilang, wow, namaku ditulis dari batu. Waduh. Apakah itu sesuatu yang romantis juga untuk dilakukan bagi pasangan muda atau tidak? Ini contoh sampah yang tidak diambil, padahal tempat sampah deket banget, tapi sampahnya dibuang di sini. 2 botol minum, tempat sampah. Ini agak masuk di akal gua sih sebenarnya. Ini udah sampai pos 7 tapi panas banget. Kalau panas itu trekking dia nyerap keringat, jadi lebih capek trekking pas panas. Harusnya ya, ini panas banget asli. Tapi baterai gua juga sisa 7 nih, gua nggak bawa charger. Ini udah kawah semua. Nah hutan mati itu ya, mungkin hutan tuh tadinya dia gara-gara erosi atau kawah aktif, jadi hutannya mati gitu. Ini udah panas banget cuy. Setelah berpikir panjang, mikir lagi, kita memutuskan untuk turun aja karena sinyal HP nggak ada, baterai HP sisa 5, nggak bawa charger. Ya nggak apa-apa, yang penting kita udah ke pos terakhir, pos 10. Next mungkin kalau kesini lagi kita akan sewa guide tour atau guide lokal untuk ke puncak paling tinggi. Mungkin sampai di sini. Thanks.